Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya di sini ingin mempresentasikan hukum Islam pada masa periode Muhajirin atau masa taklid dan jumud. Sebelum kita masuk ke dalam sebab-sebabnya, kita mengetahui dulu taklid dan jumud itu apa. Taklid ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat. Sedangkan jumud adalah sikap tertutup, mandek, dan tidak mau berubah atau enggan mengapresiasikan pemikiran baru, ngestak orangnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sebab-sebabnya. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sebagai berikut. Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berkembang serta meluasnya khurafat, tahayul, dan mistik di kalangan masyarakat Islam yang merusak kemurnian tauhid. Munculnya kejumutan berpikir karena hilangnya semangat ijtihad. Berikutnya, ulama terlalu banyak mengkaji dan sikap kagum yang berlebihan terhadap pemikir dan pendapat ulama mazhabnya, sehingga terlena dan kehilangan kepercayaan diri, seolah kemampuan mereka lebih rendah dari ulama-ulama sebelumnya. Berikutnya, para ulama terdahulu atau pendiri mazhab dan pengikutnya sangat produktif dan kreatif. Hampir seluruh lapangan ijtihad dijajaki sehingga seolah-olah tidak memberikan sisa untuk melakukan ijtihad untuk ulama sesudah mereka. Bahkan ijtihad mereka sudah sampai kepada hal-hal yang belum ada dan terjadi. Selanjutnya, adanya interpretasi kekuasaan atau sultan, juga khalifah, yang mengajukan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap taklid. Di samping itu, sultan hanya akan mengangkat qadhi dan mufti yang semazhab dengannya. Secara umum, pemerintah sudah tidak memperhatikan lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesatuan dan keutuhan pemerintah Islam telah terpecah. Ada fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan cukuplah berpegang teguh pada ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Munculnya kesenangan masyarakat kepada harta secara berlebihan, dan munculnya saling curiga antar pengikut mazhab, bahkan saling menghina yang tujuannya untuk meninggikan mazhab yang dianutnya dan merendahkan mazhab yang lain. Sebab-sebab kemunduran dari faktor eksternal. Yang pertama, bangkitnya kalangan Kristen Eropa yang menyebabkan pestanya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Adanya serbuan bangsa Mongol yang meluluh lantakan peradaban Islam yang berabad-abad lamanya dibangun. Yang ketiga, munculnya beberapa negara baru baik di Eropa maupun di belahan dunia lain seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Keadaan demikian bahwa kepada ketidakstabilan politik yang berpengaruh pada pengembangan pemikiran. Tertutupnya pintu ijtihad. Posisi hukum Islam dan parahnya kondisi umat Islam ketika dideklarasikannya bahwa pintu ijtihad tertutup dalam catatan sejarah tidak dapat dilacak
baik individu maupun kelompok yang mendeklarasikannya, menutup pintu istihad. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui kapan pintu istihad itu tertutup dan siapa sesungguhnya yang menutupnya, baik oleh ulama secara individu atau kolektif. Wacana ini begitu cepat berkembang dan lambat laun dipercaya bahwa pintu istihad itu benar-benar tertutup. Peristiwa itu terjadi pada abad keempat Hijriyah, yang ulama terakhir yang melakukan istihad mustahid adalah Ibnu Jarir At-Tabari pada 310 Hijriyah. Setelah masa ini, para ulama lebih cenderung mengikat dirinya pada mazhab fikih terbaru. Ulama-ulama yang muncul pada periode ini itu ialah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu lahir 384 Hijriah dan wafat 456 Hijriah, yang mempunyai nama lengkap Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Walid bin Saleh bin Abi Sufyan bin Yazid. Merupakan ulama yang terkenal pandai dan menjadi tokoh dan mazhab Dahiri. Dahiri adalah aliran literasi terikat dengan teks dalam menetapkan hukum, tidak menggunakan kias sama sekali. Mazhab ini didirikan oleh Daud bin Ali al-Asbahani pada 200 Hijriah dan wafatnya 270 Hijriah. Mazhab ini berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam nas sudah cukup untuk menjelaskan sebuah persoalan hukum. Yang kedua, Imam Ghazali. Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Taus Ahmad Ats-Tsuri Asy-Syafi'i, yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazala, Tabran, sekitar kota Tus atau Iran. Pada zaman Imam Ghazali, umat Islam sedang dalam kondisi yang buruk. Fanatisme mazhab serta jumutnya pemikiran Islam memburuk keadaan, dan dalam kondisi seperti ini Ghazali terpanggil untuk memperbaiki keadaan, dan bidang yang memerlukan perbaikan itu diantaranya adalah masalah hukum. Yang ketiga, Imam Ibnu Taimiyah. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Ibnu Taimiyah. Lahir di Haram, Damaskus pada tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi. 5 tahun setelah Baghdad ditaklukkan bangsa Mongol pimpin Hulagu Khan, ia lahir dibesarkan dalam mazhab Hambali, dan ia adalah seorang ulama yang sangat keras menentang khurafat, bid'ah, dan tahayul. Bisa ia mengajak umat Islam untuk membangun kerangka pemikir, memahami Islam secara benar. Ia senada dengan Imam Ghazali yang seperti jelas, yang ingin memurnikan ajaran Islam kembali. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.